Halo, selamat sore Bu Dina. Selamat sore Pak Darus. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat Pak. Gimana Pak Darus? Wah, saya ini lagi rada-rada Ibu. Tapi nggak masalah, ya saya ketemu sama jenengan sudah fit kembali. Alhamdulillah. Ya, untuk kesempatan hari ini saya mohon izin ya Bu Dina nanti untuk menjadi observer dalam kegiatannya Bu Dina untuk mengamati proses kucingnya Bu Dina. Boleh ya Bu ya? Ya boleh Pak, silakan. Ya. Nah, ini saya mau menanyakan sesuatu nih ke Bu Dina. Ya. Nah, ini kan nanti akan melakukan praktek kucing. Apa persiapan yang sudah dilakukan nih untuk kucing hari ini? Ya. Saya sudah konfirmasi dan membuat janji dengan Bu Latifah untuk melakukan coaching hari ini. Dan saya juga membuat beberapa catatan tentang pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terkait masalah yang akan dihadapi Bu Latifah nanti. Ya, berarti ini sudah direncanakan ya Bu ya dengan membuat janji sama Bu Latifah. Kemudian Ibu juga sudah membuat pertanyaan-pertanyaan yang nanti untuk diajukan dalam proses coaching. Nah, kalau boleh tahu, nanti Ibu ini nanti akan mengembangkan kompetensi apa ini sebagai coach nih? Ya. Begini Pak, ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan di kegiatan coaching ini, yaitu ada kehadiran penuh, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, ada 3 ya Bu ya, ada kehadiran penuh. Berarti nanti pas waktu coaching fokus gitu ya, sadar akan aktivitas tersebut, kemudian menjadi pendengar yang baik, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi itu Bu Dina, ada nggak salah satu yang mungkin akan dieksplor nih, yang ditonjolkan apa ini yang mau gali lebih lanjut? Ya. Dari ketiga kompetensi tadi yang akan saya gali adalah tentang pertanyaan yang berbobot. Jadi saya akan mencoba memahami, mengidentifikasi masalah dan menuntun mencari solusi dari masalah yang beliau hadapi nanti Pak. Ya, berarti di antara kompetensi itu yang nanti lebih dieksplor adalah pertanyaan yang berbobot ya Bu Dina ya. Nah, kalau seperti itu nanti indikatornya apa ini Bu, keberhasilannya ini kalau lebih mengeksplor ke pertanyaan yang berbobot ini? Ya. Saya harapkan dengan saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Latifah nanti, saya harapkan Bu Latifah nanti bisa mendapatkan solusi dari masalah apa yang sedang dihadapi Bu Latifah, seperti itu Pak. Oh ya, dan nanti bisa mengeksplor, mempraktekkan alutsista juga ya Bu ya. Iya, Ya, oke. Baik Bu Dina, itu yang saya tanyakan sebelum proses coaching ini. Nanti saya sekali lagi mohon izin ya Bu Dina untuk mengobservasi atau mengamati proses coachingnya dengan sama Bu Latifah, dan mohon maaf nanti saya juga di akhir ya, di pasca coaching itu saya juga akan memberikan beberapa hal mungkin berupa data-data yang saya ambil dari proses coaching tersebut yang bisa nanti untuk menjadi masukan dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan. Ya, boleh Pak, silakan. Ya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini Bu Latifah? Alhamdulillah baik Bu Dina. Ya, terima kasih ya Bu Latifah. Bu Latifah sudah hadir di dalam perbincangan hari ini, dan hari ini karena kita kan hanya mempunyai waktu yang singkat ya Bu. Itu apa yang akan kita bicarakan pada hari ini Bu Latifah? Di sini kita akan membicarakan tentang permasalahan saya terhadap anak didik saya yang saya kira itu anak didik saya ini spesial. Oh, jadi Bu Latifah mempunyai anak didik yang spesial seperti itu ya Pak? Terus kita karena cuma punya waktu yang pendek, pengen dapat apa ini Bu Latifah dari percakapan kita hari ini?
Jadi dari kata-kata ini saya harapkan saya bisa mendapatkan solusi bagaimana saya bisa memfasilitasi anak didik saya yang spesial ini. Seperti itu, Bu. Nah, jadi menurut Bu Latifah, bagaimana cara memfasilitasi anak didik Bu Latifah yang seperti itu dengan baik itu seperti apa toh Bu Latifah? Di sini saya bisa memfasilitasi anak didik yang spesial ini dengan saya memberikan apa yang menjadi kebutuhan anak didik yang spesial ini, sehingga dia bisa melakukan kegiatan pembelajarannya minimal seperti anak teman-teman yang lain, seperti itu. Jadi Bu Latifah yang Bu harapkan itu tadi Bu Latifah bisa mengajak anak itu atau memfasilitasi anak supaya dia bisa mengikuti kegiatan seperti teman-temannya, seperti itu ya Bu Latifah. Oh iya. Jadi kalau menurut Bu Latifah itu di level angka 10 hari ini atau saat ini itu Bu Latifah di level berapa tuh? Kira-kira di level 5, Bu. Oh, di level 5 ya. Bu Latifah pengen menaikkan level di angka berapa? Paling enggak di level 7 atau 8. Oh, dinaikkan ke angka 7 atau 8. Ya. Untuk menaikkan level ke 7 atau 8 itu apa yang bisa dilakukan Bu Latifah? Untuk saat ini yang bisa saya lakukan begini, Bu. Saya ingin membangun kepercayaan anak didik tersebut terhadap saya, karena untuk saat ini anak didik saya yang spesial ini sangat tergantung kepada orang tuanya, terutama terhadap ibunya. Seperti itu. Jadi bagaimana anak didik ini bisa mandiri dan anak didik saya ini bisa percaya kepada saya sehingga dia mau untuk ditinggal oleh orang tuanya untuk bersekolah sendiri, seperti itu. Jadi Bu Latifah menginginkan supaya anak itu lebih mandiri dan ketika di sekolah tidak terlalu bergantung kepada ibunya, sehingga Bu Latifah bisa memfasilitasi anak tersebut dengan baik, begitu ya Bu Latifah. Ya. Terus apa rencana yang akan Ibu lakukan terkait masalah yang Ibu hadapi ini? Di sini pertama-tama saya akan berbicara dengan orang tuanya tersebut, berkoordinasi dengan orang tuanya tersebut. Yang kedua, saya juga berkolaborasi dengan teman sejawat saya. Dan yang terakhir, baru-baru ini saya juga ingin berkonsultasi dengan ahlinya, Bu, terutama psikolog. Ya, jadi Bu Latifah solusi aksi yang pertama akan berbicara dengan orang tua, terus berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian Bu Latifah akan berkonsultasi dengan ahli. Oh ya, baik sekali ya Bu Latifah, rencana Bu Latifah. Oke, kira-kira dari rencana-rencana yang sudah Bu Latifah akan lakukan itu yang mana nih, yang rencana yang paling utama, yang paling dulu akan dilakukan Bu Latifah di minggu-minggu ini? Mungkin di minggu-minggu ini yang akan saya lakukan adalah berkoordinasi dengan orang tua siswa, karena itu juga termasuk hal yang utama, karena anak didik kalau orang tuanya itu sudah kita beritahu di depan mungkin akan lebih enak, seperti itu. Oh ya, jadi yang pertama akan berkonsultasi atau berbicara dengan orang tua terlebih dahulu ya Bu Latifah. Ya. Kira-kira kapan itu akan dilakukan Bu Latifah? Minggu depan. Oh ya, minggu depan. Oke. Karena kita sudah di penghujung waktu ini Bu Latifah, Ya. apa yang didapatkan dari perbincangan yang sudah kita lakukan ini? Dari perbincangan ini saya mendapatkan solusi, Bu, dan solusi tersebut akan saya lakukan dan semoga ini bisa berjalan dengan baik. Oh iya, semoga Ibu dari solusi yang sudah Ibu temukan atau dapatkan itu bisa Ibu terapkan ya. Kalau begitu saya pengen ketemu dengan Bu Latifah. Kapan bisa ketemu lagi setelah melakukan
tadi apa penerapan yang dari solusi yang Ibu dapatkan hari ini ya Bu. Ya. Ya. Terima kasih ya Bu. Untuk coaching hari ini sudah cukup ya Bu perbincangan kita. Sama-sama Bu. Ya. Ya baik Bu, tadi saya sudah mengamati luar biasa ya proses coachingnya Ibu Dina dengan Ibu Latifah. Ya sekilas tapi bisa memberikan suatu solusi dan Ibu sudah bisa menuntun ya Ibu Latifah untuk memberikan solusi dari permasalahannya. Nah ini saya mau tanya ini Ibu, dari performansnya Ibu tadi waktu coaching ini kira-kira menurut Ibu sendiri kompetensi dari 3 tadi ya, tadi kan ada kesadaran penuh, fokus ya, pendengaran mendengar seperti pendengar yang baik, kemudian sebagai membuat pertanyaan yang berbobot. Nah itu kira-kira yang masih kurang apa ini Bu? Sepertinya saya itu tadi kurang dalam hal pertanyaan berbobot tadi, kurang menggali terhadap masalah dari yang Bu Latifah hadapi Pak, seperti itu. Jadi mungkin itu yang membuat saya kurang percaya diri dalam coaching tadi sebenarnya Pak. Jadi membuat saya grogi tadi. Nah, tadi karena grogi ya, kenapa kok bisa demikian? Iya karena tadi saya merasa pertanyaan-pertanyaan saya itu kurang berbobot seperti itu dan kurang menimbulkan membuat solusi dari coach tadi mendapatkan solusi yang baik seperti itu. Jadi kurang percaya diri saja. Oh ya. Ini kalau boleh saya mau menyampaikan hasil pengamatan saya ya. Ya, monggo Pak, boleh. Tadi saya mengamati dari awal sampai akhir Ibu penuh dengan perhatian ramah sebenarnya di awal-awal tadi sudah menyapa Ibu Latifah, itu yang Ibu lakukan. Kemudian Ibu mulai melakukan proses coachingnya dengan menggunakan alur kita, itu sudah kelihatan semuanya, dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana aksi sampai pada tanggung jawab. Nah ini kalau saya lihat memang itu sudah dilakukan, tapi ada beberapa hal yang menjadi catatan saya di sini seperti apa yang ditemukan oleh jenengan tadi, sama gak jauh beda, bahwa Ibu memang belum menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, khususnya ini terkait dengan identifikasi masalah. Jadi ketika tadi berbicara sama Ibu Latifah, Ibu Dina langsung langsung to the point, apa yang perlu ditingkatkan, level berapa yang perlu ditingkatkan. Sedangkan konfirmasi permasalahannya itu seperti apa itu belum. Sehingga kok rasanya ini mau memberikan solusi tapi permasalahannya belum pas lebih detail lebih dalam. Nah hendaknya nanti mungkin bisa dibuat pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengeksplor permasalahan dari Bu Latifah itu sendiri. Misalnya diminta untuk berbicara atau bercerita tentang permasalahannya itu seperti apa, konkretnya, detailnya seperti itu. Nah mungkin itu masukan saya. Kemudian juga beberapa hal yang berkaitan dengan tanggung jawab yang kita itu juga belum begitu kelihatan. Meskipun sudah tadi di akhir-akhir dengan menanyakan kapan mau melaksanakan, kemudian nanti kita bisa ketemu lagi dan saya bisa mendengarkan cerita keberhasilan Ibu dalam menerapkan solusi itu. Nah tapi komitmen dari tanggung jawab ini juga belum dibangkitkan seperti itu ya. Nah mungkin itu masukan dari saya ya Ibu Dina ya. Kalau menurut Bu Dina untuk lebih baik ke depannya apa tindak lanjutnya ini? Untuk perbaikan saya yang akan saya kembangkan ketika coaching lagi itu adalah tentang keahlian saya tadi itu Pak, untuk menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach akan menemukan alternatif solusi dari masalah yang dia hadapi seperti itu. Ya.
kemudian ini sebagai penutup ya Bu Dina, tadi sudah kita berikan masukan, Ibu juga sudah mengutarakan tindak lanjutnya nanti seperti apa. Nah, dari kegiatan supervisi atau observasi ini Anda mendapatkan proses yang seperti apa ini? Ya. Saya dari proses coaching tadi saya mendapatkan pengalaman yang sangat berharga Pak dalam berperan sebagai coach dan menggali masalah dari Bu Latifah, sehingga Bu Latifah mendapatkan solusi-solusi dari masalahnya tadi. Dan saya juga punya berpengalaman tentang bagaimana melakukan coaching itu dengan melakukan alur tirta seperti itu Pak dalam coaching. Oh iya, oke. Mungkin itu saja Ibu yang bisa kita lakukan dalam praktek coaching. Ya, semoga depannya kita sama-sama lebih baik. Ya, terima kasih Pak. kasih. Ya, terima kasih atas masukannya juga ya Pak Ya, Garis ya. sami-sami. Ya.